Saudara, Anda akan diberkati. Amin. Kenapa? Firman Tuhan luar biasa. Saudara, tolonglah dengar dengan baik sekali. Firman Tuhan, saya akan berusaha dengan bantuan Roh Allah memberikan contoh yang sangat baik. Khotbah ini, pelayanan atau pengetahuan akan firman Tuhan ini, mungkin untuk akal budi. Hello, tidak bisa paham sepenuhnya. Tapi akan ada contoh yang akan membantu saudara. Amin. Anda akan berubah secara dramatis dengan pengetahuan ini. Ambillah beberapa ayat ini, merenungkannya, membaca berulang-ulang kali setelah mendengarnya, dan mendengar dengan iman, yaitu percaya ada Roh Kudus. Amin. Dia akan membantu saya berbicara. Dia akan membantu Anda mengerti firman Tuhan. Sekali lagi, ada rencana bikin studio. Saya baru pesan beberapa waktu lalu, nggak terlalu lama yang lalu, beberapa hal yang bisa bantu supaya echo hilang. Kemudian juga kita tetap percaya alat video. Amin. Saya dari keuangan pribadi, sebenarnya ada warisan. Oleh anugerah juga, saya menabur supaya bisa ke Indonesia bulan Juli sampai Agustus, dan beribuan dolar lain untuk beli tembok. Dan kami tembok yang ada cahaya untuk studio. Juga berterima kasih ada saudara yang juga tetap mendukung kami. Amin, yang membantu hal-hal yang begini. Dan juga bayaran operasional lebih pintar, ada hikmat dari Tuhan, supaya headquarters, pusat pelayanan kami di sini, supaya bisa membawa firman dalam dua bahasa, dan juga bawa lebih jauh lagi. Dan yang memberitakan Injil, hidup oleh Injil, juga kami berdoa supaya setiap orang yang ambil bagian dalam hal ini diberkati betul. Itulah doa kami. Tuhan bilang ke saya bilang, apakah saya harus cari pekerjaan sekular? Dia berkata, dunia perlu doamu dan firman yang engkau beritakan. Jadi saya mau menaati Tuhan dan akan dengan bantuan dari Roh Allah. Amin. Semuanya karena Yesus. Semuanya karena Roh Kudus berada dalam hati kita. Semuanya karena Allah Bapa kita. Kasih Dia besar. Saudara, dengar ini kan baik-baik. Ulangan 28, 1 dan 2. Dengar aja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, luar biasa, diangkat di atas segala bangsa. Amin. Tetapi, lihat, kita harus mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Saudara, tidak ada manusia yang pernah melakukan itu. Hanya Yesus. Memang dia hidup sebagai manusia. Dia Tuhan, 100% Tuhan. Juga sepenuhnya 100% manusia. Dia 100% Tuhan. Dia hidup sebagai manusia. Dialah yang melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Segala perintah Allah. Kemudian setelah Yesus, dia menyerahkan dirinya, dia disalibkan, dia menanggung segala hukuman dosa. Kemudian 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Hello? Kemudian dia berkata, setelah dia bangkit, dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa, tetapi dalam bahasa Yunani itu berarti, dan ada versi bahasa Inggris yang ngomong begini, atau menerjemahkannya begini, kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Yaitu Yesus
melakukan segala perintah Allah. Kemudian Yesus diangkat di atas segala bangsa. Amin? Amin, saudara. Now kita tahu presiden. Dia ada otoritas presiden Indonesia. Dia ada otoritas di Indonesia. Presiden Amerika Serikat ada otoritas di Amerika Serikat. Tapi Yesus, kepada Yesus, telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Nah saudara, walaupun ini benar. Nah kita hidup di satu negara. Amin. Dimanapun kita pergi, memang kita berada di bawah hukum mereka atau peraturan mereka. Oke? Jadi jangan salah mengerti dalam roh. Yesus ada otoritas. Amin. Amin. Jadi kita tetap melakukan apa yang hal-hal yang sesuai peraturan, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Karena kepada Yesus telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Now, amin. Now, dengar ini dengan baik-baik. Haleluya. Now, kita akan lihat, kita ada berkat luar biasa ini. Karena firman Tuhan berkata, dengar lagi, sekali lagi hanya Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Manusia tidak pernah ada yang pernah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka, nah lihat ini, hasilnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Nah, sewaktu orang diangkat, nah sekali lagi, tiada manusia pun yang pernah melakukan dengan setia segala perintah Allah. Tidak pernah ada, hanya Yesus. Tapi lihat ini. Waktu orang sudah diangkat, maka Tuhan Allah mereka, lihat, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sewaktu orang diangkat di atas segala bangsa di bumi, sewaktu orang diangkat di atas segala bangsa di bumi, kemudian, dan hanya kemudian, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Nah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi posisi, kalau orang diangkat di atas segala bangsa di bumi, kemudian segala berkat. Yang disebut di berkat di Ulangan 28 itu semuanya bisa datang kepada orang. Hanya kalau mereka diangkat di atas segala bangsa di bumi. Nah sekali lagi, saudara, apa itu? Apa hubungan dengan kami? Apakah engkau pernah melakukan dengan setia segala perintah Allah? Tidak ada orang pernah. Tapi Yesus pernah. Amin. Now, amin. Sekali lagi, kalau ada orang bisa diangkat oleh Allah di atas segala bangsa di bumi, kemudian segala berkat. Ini yang disebut di Ulangan itu. Bisa datang kepada orang tersebut. Saudara, inilah kabar baik untuk saudara dan saya. Lihat. Dengar ayat ini. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi Allah. Oh, wait. Wait, berarti tunggu. Kita lihat dulu. Efesus 1 ayat 19. Kita tahu Yesus, dia menanggung hukuman dosa di atas salib, dia bangkit. Kemudian dia mengalahkan iblis. Amin. Haleluya. Amin. Waktu Adam ada, Allah berkata, aku memberikan engkau otoritas di atas semuanya di bumi. Waktu Allah menciptakan manusia pertama, Adam. Kemudian apa yang terjadi? Dia berdosa. Dia kehilangan otoritas. Tapi waktu Yesus datang, juga ada Alkitab, firman ayat berkata Yesus adalah Adam yang kedua di buku Roma 5 pasal 5. Yesus adalah Adam yang kedua. Waktu Allah menyerahkan otoritas kepada Adam di bumi, semua di bumi, Adam berkuasa, tapi dia berdosa. Kemudian Satan ambil otoritas itu dari Adam. Hello? Tapi Yesus datang, dia mati, dia menanggung hukuman dosa, dia bangkit, dan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala otoritas, kuasa atau otoritas di surga dan di bumi. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Dan dia berkata kepada kita, pergilah. Yesus menyerahkan otoritas itu kepada anak Tuhan, kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Yesus adalah kepala tubuh Kristus. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Amin. Nah, firman Tuhan berkata mengenai otoritas Yesus.
Dan betapa hebat kuasanya. Ini Efesus 1:19. Dan betapa hebat kuasanya. Kuasa Tuhan bagi kita. Kuasa Allah bagi kita. Dan betapa hebat kuasanya. Kuasa Allah bagi kita yang percaya. Jadi kuasa ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita untuk kita. Yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan. Ini semua ini dari Tuhan. Amin. Ini semua ini dari Tuhan. Kuasanya dari Tuhan. Otoritas ini diberikan dari Tuhan. Yesus memenangkan otoritas. Amin untuk kita. Amin. Jadi dia mengalahkan iblis. Amin. Kita adalah anak Allah. Kita adalah nama Yesus. Amin. Kita berkuasa karena kita berada dalam Yesus. Kita berada dalam Yesus. Amin. Haleluya. Contohnya ada pahlawan di film yang tidak betul, tapi film, movie, waktu dia mengenakan baju, tiba-tiba dia jadi kuat luar biasa. Kita berada dalam Yesus. Kuasanya dari dia. Otoritasnya semuanya dari dia. Amin. Nah, 19 lagi dengar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita, untuk kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia, Yesus, di sebelah kanannya di surga. Amin. Amin. Jadi kuasa Allah ini dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Amin, saudara. Jadi, Yesus, Clara Raja, kalau orang berada di sebelah kanannya, orang di sebelah kanan dia ada otoritas. Dia juga dapat kekayaan. Amin. Otoritas. Dia duduk, dia ada otoritas di sebelah kanannya. Amin. Jadi, Yesus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Amin. Jauh lebih tinggi. Ini posisi Yesus. Jauh lebih tinggi. Posisi Yesus jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Amin. Dari segala pemerintah dan penguasa. Amin. Pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan. Dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Amin. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin, saudara. Jadi, Yesus, waktu dia bangkit, amin, Allah mendudukkan dia di sebelah kanannya. Kemudian posisi Yesus, dia jauh lebih tinggi. Posisi Yesus, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Saya sengaja mengulangi. Dia jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Amin. Itu termasuk siapapun. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin, saudara. Jadi posisi Yesus di atas segala-galanya. Oh, haleluya. Dan dia menyerahkan otoritas itu kepada gerejanya. Amin. Amin, saudara. Kita pakai nama Yesus. Kita mengakui firman. Bagaimana Allah menciptakan dunia dan segala-galanya. Dia berkata, jadilah terang. Kejadian 1, dan terang itu jadi. Dia berkata, jadilah begini. Ada bulan, matahari, bintang. Itu semua jadi dari perkataan. Dalam nama Yesus Kristus, kita diciptakan Allah menurut gambaran rupa dia. Kita semua sehat dalam Yesus. Bagus, katakan amin. Oleh Bilris kita sudah sembuh. Jangan menyerah. Tetap mendengar firman. Kenapa belum kesemuan belum jadi? Ya, yang penting terus mendengar firman. Jangan berpikir pikiran yang lawan firman. Tetap biarlah firman itu benih. Firman adalah benih. Itu bertumbuh di hati. Amin. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Jangan izinkan. Jangan membiarkan kebimbangan itu dalam hidupmu. Amin. Tetap, Bapa, bantu saya percaya. Roh Kudus, pencipta langit dan bumi berada dalam hati kita. Dia berada dalam hati Anda, saudara.
Dia menguatkan engkau. Kamu bisa. Hey, bangkit. Kamu kaya, kamu diberkati. Kamu diberkati. Beberapa hari, ya, kamu tahu kamu harus lupa sesuatu. Roh Kudus membantu engkau. Kekuatan Tuhan berada di dalam diri Anda. Bangkit. Amin. Haleluya. 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 Dalam Yesus. Dalam Yesus. Amin. Kehendak Tuhan terjadi. Hei, yang setia dengan satu talenta. Kita tahu yang ada satu talenta itu diambil dari dia. Yang setia dengan 2 dapat 2 lagi. 4. Yang setia dengan 5 itu mata uang. Dia dapat 5 lagi. Kemudian yang tidak setia ialah orang yang punya paling sedikit. Itu diambil dari dia dan dikasih kepada yang ada 5 talenta ditambah 5. Itu berarti ada 10 talenta. Itu diambil dikasih kepada orang yang paling banyak. Halo saudara. Amin. Tuhan membantu Anda dan saya. Tuhan membantu Anda dan saya. Haleluya. Nah, posisi kita dengan Yesus, lihat. Dan segala sesuatu, ini masih di Efesus 1. Dan segala sesuatu. Dan segala sesuatu. Dan segala sesuatu. Dan segala sesuatu. Oke. Haleluya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, Yesus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Pintu yang Tuhan buka tidak ada orang bisa tutup. Pintu yang ditutup oleh Tuhan tidak ada orang bisa buka. Berdiri. Dan segala sesuatu sekali lagi telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Itu berarti di bawah tubuh Kristus, kaki Kristus. Itu kita. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya, Yesus diberikannya kepada jemaat, kepada tubuh Yesus, amin, jemaat, sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, kita ada otoritas yang sangat luar biasa. Percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi dialah yang dapat lakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Amin. Oh, saya berdoa untuk Anda. Amin. Anda dapat roh hikmat dan roh wahyu. Amin. Haleluya. Jadi semuanya sudah berada di bawah kaki Kristus. Dan Yesus diberikan kepada jemaat, kepada kita. Amin. Masih ingat tadi ayat berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita. Kuasa apa? Kuasa yang dikerjakannya saat dia membangkitkan Yesus dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah di surga. Kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Satu alasan ialah karena Yesus telah diberikan kepada kita sebagai kepala di atas segala yang ada. Karena Tuhan mau kita tahu, Allah kita, Bapa kita mau kita tahu dalam Yesus, kita ada otoritas. Kanker, tumor, pergi dalam nama Yesus. Kekurangan pergi dalam nama Yesus. Perselisihan di rumah pergi dalam nama Yesus. Jangan membiarkan pikiran yang perselisihan itu berdiam di dalam akal budimu. Amin. Engkau, perempuan, engkau putri yang kudus, yang bersih. Amin. Laki-laki pria yang raja. Yesus adalah raja di atas skala raja. He's the King of Kings. Raja. Kita juga adalah raja. Amin. Karena kita duduk bersama Yesus. Amin. Amin, saudara. Kalau ada raja, dia punya anak. Mereka juga berkuasa di kerajaan dia. Kita adalah anak Allah, saudara. Kita berkuasa di bumi melalui Yesus. Karena Yesus untuk melakukan tugas Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kita urus kerajaan Allah, kita boleh juga menikmati. Oh Tuhan, dia tahu. Dia ada ide. Hello, dia ada ide. Dia ada hikmat. Dia tahu bagaimana bekerja dalam Anda. Apakah engkau akan bangkit? Hanya bilang, Bapa, saya mau melakukan kehendakmu. Rohmu mau. Rohmu adalah Rohmu adalah orang benar. Kamu dibenarkan. Kamu adalah ciptaan baru. Itu orang benar.
Allah melihat engkau, dia melihat yang kudus. Karena dari Yesus menghapuskan dosa Anda. Anda adalah orang benar. Akal budimu perlu diperbarui. Amin. Mengakui saya adalah orang benar dalam Yesus. Anda adalah orang kudus karena dari Yesus menghapuskan dosamu. Engkau adalah anak Allah, anak Raja. Haleluya. Efesus. Oh saudara, can you lihat waktu ada kita rekam baik-baik dengan video, dengan tembok yang cahaya itu di belakang saya. Haleluya. Tapi untuk sekarang, dengar saja. Haleluya. Firman ini luar biasa. Amin. Kekayaan besar datang kepada anak-anaknya. Apalagi yang ikut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan baik. Nah, dengar ini saudara. Dengar ini anak raja. Amin. Efesus 2 ayat 4. Nah, itu ya oke. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Nah lihat ini. Kamu sudah dihidupkan bersama Kristus. 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Di surga itu berarti di tempat-tempat surgawi. Saya kasih penjelasan. Kalau orang punya pabrik yang sangat besar, tiba-tiba dia mencari orang. Kemudian di satu pabrik itu dia mencari orang. Dia bilang, ayo, engkau, posisi engkau naik di sebelah kanan saya. Contohnya ini pemilik saudara. Perusahaan yang sangat besar. Kamu duduk di sebelah kanan saya. Hello, itu berarti di tempat saya, di tempat pabrik ini. Itu berarti semuanya di pabrik itu, orang itu ada akses, dia ada otoritas. Amin saudara? Dia ada akses. Jalan masuk saudara. Itu semua kekayaan semuanya di pabrik itu, orang itu bisa urus. Sebab dia di sebelah kanan orang itu pemilik pabrik itu. Nah saudara, kita di sebelah kanan Yesus. Di sebelah kanan Allah di surga. Hei, kita ada otoritas saudara. Masih ingat? Kalau orang bisa posisi, kalau ada orang di Ulangan 28 bisa diangkat di atas segala bangsa di bumi, kemudian segala berkat bisa yang disebut di situ bisa datang kepada mereka. Hello. Haleluya. Saudara, engkau sudah diangkat bersama Yesus. Amin. Amin saudara. Wilayah engkau, bumi ini, semua berkat ada untuk engkau. Tapi juga, ya, kalau ada kerajaan, itu harus berfungsi seperti raja itu mau itu berfungsi. Amin. Ya, semuanya berada di bawah tanganmu. Amin. Anda ada otoritas. Nah, sekarang karena Anda diangkat bersama Yesus, Anda juga diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, masuk di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Allah di surga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Amin. Penguasa. Amin. Kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Betapa hebat kuasanya. Amin. Firman Tuhan bilang, saya mengulang lagi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa ini, betapa hebat kuasanya bagi kita. Ini untuk kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Yang dikerjakan dalam Kristus saat dia membangkitkan dia. Dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah di surga. Jauh lebih tinggi sekali lagi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan ya, amin. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Semuanya berada di bawah kaki kita, saudara. Yesus sudah diberi kepada kita sebagai kepala di atas segala yang ada. Dalam Yesus Kristus, pelayanan ini berkembang dalam Yesus. Amin. Amin. Anda diberkati, sharing khotbah ini. Haleluya. Sharing khotbah ini. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Jadi, now, Anda sudah posisi Anda di sebelah kanan Allah di surga. Anda ada otoritas. Dengar ayat ini. Roma 8. Saya akan membaca beberapa ayat dan tutup. Amin. Masih ingat, anak yang tua, anak bungsu baru pulang, dia hidup berfoya-foya, dia pulang, Bapak berkata, sembelilah. Dia ambil makanan yang enak, dia malah, ambillah jubah yang terbaik. Dia ambil cincin. Itu berarti, hey, kamu ada otoritas di rumahku, di properti. Aminku. Amin. Segala yang aku miliki, yang kau miliki juga. Amin. Ini sepatu berjalan. Hey, jalan-jalan dengan otoritas ini. Jubah yang terbaik, dapat semua yang terbaik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus adalah kebenaran kita. Semuanya ditambahkan kepadamu. Bukan hanya satu dua hal, semuanya ditambahkan kepadamu. Terus belajar, saudara. Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, tidak usah menderita, tidak usah disalahkan seperti Yesus. Kita semua menderita di bumi ini kalau kita tinggal di bumi. Tapi kamu adalah ahli waris. Ahli waris berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Amin. Karena apa? Sama dengan Yesus. Sekali lagi, dia berkata, anakku, kamu selalu bersama aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Saya baca ayat ini juga. Ia, Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Itu Allah. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia menyerahkan Yesus bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan atau mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Saya ingat ayat ini. Dengar. Sekarang kita harus dengar ayat lagi. Itu akan menguatkan. Kita dengar firman, kita mulai percaya. Kita dengar lagi, iman kita dikuatkan. Amin. Nah, 13. Ini dari Ibrani. 13:21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal. Nah, saudara, kalau Anda sudah tahu ayat ini, jangan mengutipnya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengar. Jangan izinkan akal budi mengarahkan Anda. Dengar. Maka Allah kalau menabur benih itu dilipat gandakan. Betul, dengar. Benih Anda sudah dilipat gandakan, perlu dengar lagi. Karena begitu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus. Amin. Maka Allah damai sejahtera. Sekali lagi, ayat 13:21 dari buku Ibrani. Dengar aja. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halal berikiti, halal hadar hadikiti. Aku sudah, kata Tuhan, menyediakan semuanya untuk engkau. Engkaulah anakku, sebab engkau yang percaya. Engkau percaya akan anakku Yesus. Aku telah menyediakan semuanya bagimu. Percaya. Mengakui firmanku dan berjalanlah di dalam semuanya
yang aku sudah sediakan bagimu. Saya percaya itu nubuatan. Haleluya. Saya tunggu. Bagus tulis itu, ingat. Amen. 2 Korintus 1. Haleluya. 2 Korintus 1 ayat 20. Ayat ini, oh luar biasa, luar biasa. Amin. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Katakan amin. Segala janji Allah adalah ya dan amin. Segala janji Allah adalah ya dan amin. Haleluya. Ya dan amin. Ya dan amin. Segala janji Allah adalah ya dan amin. Segala janji Allah. Amin. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari Bapa segala terang kita. Dia tidak berubah. Dia tetap sama. Nah kita, karena Yesus diangkat di atas segala mangsa, kita diangkat bersama Yesus. Kita duduk di sebelah kanan Allah. Posisi kita ada otoritas. Saudara, segalanya yang Allah miliki, engkau sudah miliki. Dia memperlengkapi kita dengan segala yang baik supaya kita melakukan kehendaknya. Amin, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Oh saudara, engkau sudah anak Allah. Engkau sudah diampuni. Engkau sudah dibenarkan. Segala kepunyaan Allah adalah kepunyaanmu. Ingat, Tuhan mau kita jalan di dalam semuanya. Jadi segala berkat Allah dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam Yesus dan di dalam pelayanan ini. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Engkau diperlengkapi dengan segala yang baik. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dan juga dalam kekayaannya dia memberikan segala sesuatu kepada kita. Untuk dinikmati. Amin. Jangan percayakan kekayaan. Percaya kepada dia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa Allah? Siapa Allah? Hei, dengar ayat ini. Haleluya. Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Engkau adalah anak Allah. Hal yang sudah percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Allah yang maha kuasa yang menciptakan segala-galanya adalah Bapa kita. Saudara, engkau adalah otoritas. Membaca Alkitab, ingat. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, saya berkorban ini banyak kali. Saya yang mungkin paling diberkati dari ayat ini. Pelayanan saya semakin dibesarkan untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita berkhotbah, kita diberkati. Tuhan menjamah orang karena Allah mengasihi orang. Oh, firman Tuhan, saudara. Tugas saya kasih firman dan juga mengalir dengan Roh Kudus, membawa pesan Roh Allah, membawa perkataan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang. Oh, amin. Jangan membandingkan orang pelayan. Contohnya ada penginjil, ada gembala. Kita semua berbeda, saudara. Kita semua berbeda. Kita seharusnya saling memperlengkapi. Tidak boleh saling membedakan. Firman Tuhan berkata itu tidak berhikmat. Amin, saudara. Saudara, Anda ada otoritas. Engkau adalah anak Allah. Hei, maju. Ingat, roh iman, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Kami juga percaya. Oleh sebab itu kami juga berkata-kata. Anda adalah otoritas. Pakai nama Yesus. Saya mau mengakhiri kecuali Tuhan mau tambah. Filipi pasal 2 kita dengan singkat. Ayat 8 sampai 11. Amin, ayat ini luar biasa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, yaitu Yesus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit atau juga makhluk yang di langit dan segala yang ada atau makhluk di atas bumi dan segala yang ada atau makhluk di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi pakai nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Orang benar, amin, mereka lari, mereka masuk ke dalamnya. Nama Yesus berkuasa. Dalam Yesus Kristus ada penyakit di atas Anda, di dalam Anda, mengganggu Anda, kami ikat dalam Yesus. Kekurangan harus pergi. Tuhan memberikan engkau kuasa memperoleh kekayaan. Saya percaya juga, kalau hati Anda menjadi semakin besar untuk menjadi yang memberkati. Oh, berkat melimpah-limpah lebih lagi. Lebih lagi. Amin. Itu sebabnya Tuhan bikin sistem itu menabur menuai. Karena dia mengasihi, dia mau kita memberkati lebih. Bukan simpanan diri kita secara pribadi. Amin. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Dia mau engkau dapat yang terbaik. Tuhan akan bekerja dalam hati, ada kerinduan, bikin sesuatu, lakukan sesuatu. Itu kunci mengenai panggilan. Kalau Anda melakukan sesuatu, contohnya tadi saya capai betul. Tiba-tiba saya mulai kasih firman. Wah, kekuatan luar biasa ada. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, saudara. Amin, amin. Kalau ada Anda melakukan sesuatu, ada kerinduan, ada karunia dari Tuhan. Mulai dari perkara kecil setia di situ. Tuhan tambah. Tuhan luar biasa. Amin. Amin, saudara. Kita semua ada talenta masing-masing. Terus berdoa dalam roh, mengucapkan hal-hal yang rahasia, membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Juga kita mendoakan hal-hal yang rahasia. Ada buku-buku di surga. Ada tulisan dari Tuhan, Allah kita. Saat kita berbahasa roh, kita mendoakan suatu rahasia. Dan apa yang ditulis dalam buku Tuhan itu terjadi dalam Yesus. Amin. Amin, saudara. Amin. Juga saya berdoa, biarlah Bapa, Engkau bantu mereka semua jadi lebih diberkati. Dalam Yesus. Kuasa-Mu datang di atas mereka semua, menyembuhkan juga akal budi mereka, kita semua ada pikiran Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Damai sejahtera memerintah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Saudara, saya Don Hicks. Saudara telah dipanggil untuk menang. Meneruskan firman. Sekali lagi, segala janji Allah adalah ya amin. Anda posisi Anda sudah duduk di sebelah kanan Allah di surga. Anda memerintah bersama Yesus. Nama Yesus ialah nama di atas segala nama. Dan ia telah segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia, Yesus, diberikan kepada jemaat sebagai kepala di atas segala yang ada. Anda ada otoritas. Sekali lagi, segala janji Allah adalah ya amin. Katakan amin. Terjadilah demikian. Sekali lagi, saudara telah dipanggil untuk menang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.